Oke, baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu memahami fitur bahan edit ya. Di sini kita akan memahami bagaimana caranya kita memulai mengedit ya. Jadi harus paham dulu apa yang dinamakan dengan lembar kerja atau halaman, background, elemen, dan apa saja jenis elemen itu. Kemudian elemen seperti apa yang disebut elemen gratis ya atau tak berbayar, dan elemen yang pro atau profesional atau yang berbayar. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu di bagian paling atas ini ada tempat untuk mencari konten yang terkait dengan desain kita atau bentuk template yang kita inginkan ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mencari misalnya desain yang sudah pernah didesain atau mencari lembar kerja, itu silakan cari di kolom atas ya. Misalnya kalau diklik itu nanti akan muncul template ya. Misalnya kita akan mencari template apakah itu thumbnail YouTube misalnya, atau video seluler, atau kita ingin membuat cerita Instagram dan seterusnya, tinggal diklik saja. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini proyek. Nah, proyek ini adalah berisi hasil desain kita. Jadi nanti kalau sudah ada desain, di sini akan muncul ya apa saja sih hasil kita yang sudah pernah kita desain, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke template ya. Saya ambilkan contoh misalnya di sini template cerita Instagram atau Instagram Stories ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini di dalam Canva ini banyak sekali yang berhubungan dengan cerita Instagram, template. Artinya template ini sudah seperti ini adanya, tetapi masih bisa diedit ya. Jadi teman-teman itu selain sudah disediakan template, teman-teman bisa memulai dengan membuat desain atau lembar kosong ya. Jadi lembar kerjanya yaitu berupa halaman kosong. Jadi nanti kita mengisinya dengan elemen-elemen sesuai dengan selera kita. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu di sini seperti yang saya katakan di awal, ini ada template yang berbayar seperti ini ya, misalnya Pro. Ini artinya teman-teman harus berlangganan dulu. Tetapi jangan khawatir, di Canva ini banyak sekali template-template gratis ya atau tidak berbayar yang bisa kita gunakan sebagai bahan desain. Nanti kita cari dulu, misalnya saya ambilkan contoh template yang tak berbayar seperti ini ya. Begitu kita klik template tersebut, itu akan muncul lembar kerja. Ya, inilah yang kita sebut dengan lembar kerja atau halaman yang berisi template. Jadi nanti yang akan didesain itu formatnya akan seperti ini. Apakah bisa diubah? Tentu saja bisa, karena di Canva ini kita bisa mengedit bagian-bagian yang perlu kita edit ya. Biasanya bagian yang diedit, yang bisa diedit itu akan muncul tanda seperti ini ya. Misalnya ada berupa box ya, atau seperti ini. Ketika kita klik dia akan muncul, berarti itu bisa kita edit. Seperti ini bisa diedit. Kemudian yang satu lagi misalnya, apakah background ini bisa diedit? Bisa. Apakah bisa diedit atau diganti dengan menggunakan foto atau video? Jawabannya bisa. Ya. Nah, sekarang kita ke menu yang di bawah ya. Kita akan melihat di sini ada apa saja. Begitu kita klik tempat yang ingin kita edit, di sini di bagian bawah ini sudah ada tanda plus, tanda edit, kemudian font atau huruf-huruf, jenis-jenis huruf yang bisa kita gunakan di dalam desain kita. Kemudian gaya teks. Kemudian di sini juga ada ukuran ya, ukuran huruf, warna huruf yang ingin kita ganti. Ya. Misalnya seperti ini. Formatnya, jarak, efek, animasikan, transparansi, lapisan, posisi, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari seiring dengan belajar mendesainnya dulu ya. Jadi nanti masing-masing tahu fungsinya akan seperti apa. Karena kita akan selalu trial and error ya. Kalau nggak dicoba maka kita nggak tahu apakah kita itu sudah bisa atau belum gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke
fitur yang pertama ya, edit. Berarti kalimat ini bisa kita ganti dengan kalimat yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Jadi tinggal diklik saja bagian edit ya, maka teman-teman bisa mengganti atau menghapus kalimat atau kata-kata tertentu yang ada di box. Misalnya seperti ini, saya ingin mengganti kata misalnya kata new dengan kata old, tinggal kita ketikkan langsung. Kalau misalnya ini sudah fix, langsung kita klik sembarang tempat ya di lembar kerja, maka dia akan menjadi seperti ini. Yang new tadi berubah menjadi old. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, misalnya kita ingin mengganti huruf. Ya, di sini ada pilihan hurufnya. Maka teman-teman bisa mengklik mengganti hurufnya sesuai dengan huruf yang tersedia, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya ganti dengan huruf yang lebih besar ya, atau yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, huruf-huruf ini pun, pilihan huruf ini pun, ini ada yang free ya, ada yang pro. Yang pro itu ditandai dengan lambang mahkota. Berarti kita bisa menggunakan elemen huruf ini ketika kita sudah berlangganan Canva Pro, misalnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita klik sebelah kiri bawah, itu akan tampil beberapa fitur yang ada di sini ya. Fitur elemen ini adalah berisi elemen-elemen yang kita butuhkan atau yang ingin kita pilih di dalam lembar kerja kita ya, misalnya seperti ini. Elemen itu banyak sekali ya, mulai dari elemen bentuk, elemen grafis, kemudian stiker, kemudian elemen foto, video, bagan, tabel, bingkai, kisi, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada teks ya. Di sini teks gunanya adalah ketika kita ingin menambahkan kalimat atau kata atau apa saja yang berhubungan dengan teks ya, kita bisa menuliskan atau tinggal klik saja di bagian mana yang kita butuhkan. Oke. Di sini pun ada template ya. Ini bisa kita gunakan dan bisa kita edit. Kemudian ada yang berbayar, ada yang juga gratisan. Kemudian semakin ke kanan lagi kita lihat di sini ada galeri. Galeri ini biasanya ini kalau kita ingin mengambil bahan yang berasal dari dokumen yang ada di smartphone atau di PC kita ya. Galeri ini isinya materi atau file yang ada di HP kita yang ingin kita unggah ya, yang ingin kita jadikan bahan untuk lembar kerja kita. Kemudian di sini ada merek, nanti kita ini bahasan untuk tingkat lanjut. Kemudian di sini ada unggahan. Unggahan itu biasanya file-file yang pernah kita unggah di desain kita. Kemudian di sini juga ada fitur atau tools gambar ya. Di sini kita bisa menggunakan beberapa mata pena ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi penggunaannya itu ketika kita misalnya menggunakan yang ini ya, misalnya kita ingin menggunakan pena yang ini, maka ketika kita coret di lembar kerja dia akan muncul seperti ini. Oke. Kalau ingin dihilangkan, kita tinggal pilih ini. Oke, menu yang ini. Tinggal back, maka hilang. Jadi mata penanya bisa diganti-ganti seperti itu ya. Kemudian nanti ada proyek, aplikasi, ada bisa kita menambahkan audio, ada jenis-jenis yang lain. Yang penting teman-teman bisa memahami dulu fitur yang sederhana ya, yang di awal-awal yang kita butuhkan. Misalnya di sini teman-teman ingin menambahkan ke desain itu elemen bunga ya, saya tulis saja bunga, atau lebih baik menggunakan bahasa Inggris karena dia nanti tampilannya lebih banyak ya kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Misalnya flowers, saya akan menambahkan elemen bunga misalnya. Ini ada yang pro, ada yang free ya. Kita misalnya cari yang free, kita cari yang tidak ada bentuk pro seperti ini. Misalnya saya ngambil bunga seperti ini ya. Selama kotak yang ada di sisi-sisi elemen ini aktif, ini artinya elemen bisa kita geser-geser ya, bisa kita pindahkan seperti itu.
ya. Nanti lebih lebih lanjut akan kita bahas saat kita belajar mendesain. Ya, jadi di materi yang kedua ini bagaimana teman-teman memahami fitur bahan editnya dulu, ya. Bagaimana elemennya, kemudian teksnya, kemudian mengunggah foto, mengunggah file yang lain dan sebagainya. Oke, nanti kita akan lanjut di materi yang ketiga.